Nah, baik, kembali lagi dengan saya Justina ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang defensif strategi. Nah, baik, kita lanjut. Dalam kondisi tertentu, perusahaan akan lebih memilih strategi defensif yang akan mempertahankan posisi yang ada saat ini. Atau karena kondisi terbatas, maka perusahaan paling tidak harus survive. Berikut beberapa strategi defensif yang dapat diterapkan sesuai dengan urutan skala prioritas, mulai dari strategi yang paling awal, yaitu strategi penghematan, yang jika diterapkan tidak ada hasil, maka strategi berikutnya adalah divestasi. Jika strategi ini pun tidak menolong perbaikan kondisi perusahaan, maka jalan strategi terakhir adalah likuidasi. Strategi penghematan atau rekrutmen. Penghematan terjadi ketika perusahaan melakukan regrouping melalui pengurangan biaya dan aset untuk mengatasi penurunan penjualan dan profit. Strategi ini disebut juga strategi turnaround atau reorganisasi. Rekrutmen didesain untuk memperkuat basis kompetensi distinktif. Selama rekrutmen, strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari pemilik, karyawan, dan media. Langkah awal dalam pelaksanaan strategi penghematan ini adalah menonaktifkan beberapa aset yang tidak produktif. Jika ini tidak berhasil, maka menonaktifkan aset yang produktif dengan syarat perusahaan mengalami penurunan penjualan. Nah, wujud nyata dari strategi ini juga berupa pemangkasan lini produk, penutupan unit bisnis, penutupan pabrik, otomatisasi proses, pengurangan karyawan, sistem pengendalian biaya yang ketat. Pedoman yang harus dijalankan agar strategi rekrutmen efektif, gagal mencapai tujuan dan sasaran secara konsisten, tetapi perusahaan memiliki kompetensi distinktif. Perusahaan adalah salah satu pesaing lemah, inefisiensi, profitabilitas rendah, moral karyawan buruk, serta tekanan dari pemilik untuk melakukan reorganisasi. Nah, saya ambil contoh perusahaan Garmen di Celincing, PT Molar Internasional, yang sudah mem-PHK 1.252 karyawan dari 2.564 karyawannya pada tahun 2009 ini. Nah, contoh berikutnya, PT Dirgantara Indonesia telah mem-PHK-kan sekitar 9.653 karyawannya.